Halo adik-adik, selamat datang di Brother Daniel Academy. Dengan Ko Daniel di sini. Pada kesempatan kali ini, Ko Dan akan membahas satu soal tentang keseimbangan, yaitu tentang tangga. Oke, kita baca dulu soalnya. Seorang anak yang masanya 40 kg menaiki tangga yang masanya 60 kg. Ketika anak berjarak 7,5 meter dari lantai, dari titik A ini ini lantai kasar, tangga tepat akan bergeser atau keseimbangannya terganggu. Oke, hitung besarnya koefisien gesekan antara lantai dan ujung bawah tangga. Oke, kenapa ada gesekan? Karena di lantainya di sini kasar ya. Oke, kita gambar dulu semua gaya yang bekerja. Kita mulai dari titik B. Nah, di titik B ini ada sentuhan antara ujung atas tangga dengan tembok. Nah, jika ada sentuhan, pasti ada gaya sentuhan. Gaya sentuhan itu gaya apa? Gaya normal. Nah, gaya normal kemana kok? Nah, gaya normal mengikuti bidang sentuhnya ya. Di sini bidang sentuhnya tembok vertikal atau tegak, maka gaya normalnya kita buat mendatar. Selalu kayak gitu. Jadi gaya normal itu siku-siku dengan bidang sentuhnya. Oke, di sini adalah NB. Kemudian ada anak masanya 40 kg, maka di sini kita gambar W anak. WA ya. Sini W. Kemudian dia ada tangga masanya 60 kg. Nah, ada WB kan? Di mana kita gambar WB? W benda atau W tangga di sini itu digambar tepat di pusat massa. Di mana pusat massa? Di tengah-tengah tangga. Di sini kita buat WB. Oke, kemudian kita buat lagi gaya yang bekerja di TA. Di sini ada gaya NA ya. Ini juga ujung kaki tangga bersentuhan dengan lantai. Jadi ada gaya normal yang arahnya ke atas. Kemudian ada gesekan pastinya ya. Nah, gesekannya kemana? Ingat, dalam keseimbangan itu ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat setimbang. Syarat setimbang, translasi dan rotasi apabila sigma tau-nya sama dengan 0. Jadi jumlah torsinya sama dengan 0. Kemudian syarat kedua adalah jumlah gaya mendatar harus 0. Syarat ketiga itu jumlah gaya vertikal harus 0 ya. Jadi sama dengan 0 artinya nanti ada torsi yang searah jarum jam dan ada torsi yang lawan jarum jam. Ini nanti besarnya harus sama. Oke. Kemudian sigma Fx sama dengan 0, itu artinya pasti ada gaya ke kanan. Sigma F yang ke kanan sama dengan sigma F yang ke kiri ya. Jadi ada gaya ke kanan, pasti ada gaya ke kiri. Itu syarat setimbang, nggak mungkin semua gayanya ke kanan. Kemudian yang ketiga, sigma F sama dengan 0. Nah, ini artinya sama saja dengan gaya-gaya ke atas, itu jumlah gaya-gaya ke atas harus sama dengan jumlah gaya-gaya yang ke bawah ya. Oke, jadi itu. Nah, di sini sigma Fx 0 sudah ada gaya yang ke kanan yaitu NB. Nah, di sini ada gesekan. Gesekan kemana? Harus ke kiri. Nah, untuk mengimbangi NB-nya. Jadi di sini ada gesekan. Tulis Fg gitu ya. Oke, kemudian kita langsung masuk. Kita mulai dulu dari sigma Fx, sigma tau dulu ya. Jumlah torsi sigma tau sama dengan 0. Nah, kalau kita menghitung torsi, itu didapat dari gaya dikali lengan. Masih ingat ya, gaya dan lengan itu harus siku-siku. Jadi kalau gayanya mendatar, lengannya harus tegak. Nggak boleh lengannya miring.
Oke, nah untuk torsi kita pilih titik yang banyak gaya tidak diketahui. Gaya yang belum tahu adalah NB, NA, dan F gesekan. Oke ya. Nah, NA dan F gesekan itu bekerja di titik A. Jadi, titik A ini ada dua gaya tidak diketahui. Di titik B itu ada satu gaya saja tidak diketahui. Jadi kita pilih saja titik A sebagai porosnya. Nah, itu tips untuk mempermudah perhitungan. Pilih titik yang banyak gaya tidak diketahui. Oke, kemudian kita gambarkan torsinya jika poros di A, jadi penjepitnya itu ada di A, kemudian di ujung B ditarik dengan gaya NB ke kanan, maka batang itu dia akan berputar seperti ini ya, searah jarum jam. Oke, jadi ini torsi dari NB, nilainya searah jarum jam. Kemudian, apa lagi gaya yang mengakibatkan torsi terhadap A? WA dan WB, W batang ini, W tangga ya. Nah, untuk menghitung lengannya WB itu harus dikalikan dengan ini. Nah, jarak ini, mendatar ini. Oke. Jadi, WB, tentukan dulu arah putaran torsinya, putarannya. Oke, WB itu dia putarannya lawan jarum jam, sama seperti WA ya. Jadi seperti itu. Jadi WB putaran lawan jarum jam, WA juga berlawanan arah jarum jam. NB dia searah jarum jam. Jelas ada yang searah jarum jam, ada yang lawan jarum jam. Oke, sigma tau A sama dengan 0. Artinya jumlah torsi yang searah jarum jam, NB, dikalikan dengan lengan. Nah, lengannya NB itu berapa kok? NB-nya mendatar, lengannya harus tegak. Kita ambil jarak terdekat menuju A dari NB, seperti ini. Ya. Nah, ini adalah panjangnya sama dengan 8 meter, sama dengan ini. Jadi, lengan NB-nya adalah 8. Itu torsi yang searah jarum jam. Nah, kita sama dengan torsi yang melawan jarum jam. Torsi yang melawan jarum jam di sini ada WB. WB. Dikali dengan lengan. Nah, lengannya itu ini. Gimana ngitung sisi samping theta ini? Buat bantuan segitiga. Segitiga siku-siku ya. Oke, WB posisi ini, lengannya itu ini. Kemudian sisi miringnya itu adalah sama dengan setengah dari panjang tangganya. Nah, panjang tangga AB berapa? Ini bisa gunakan Pythagoras. Ini 6 alasnya, kemudian tingginya 8. Jadi ini panjangnya total 10 ya. Nah, yang kita tinjau segitiga yang ini, yang kecil. Sisi miringnya adalah sama dengan setengah dari panjang tangga. 5. Nah, jadinya nanti untuk mendapatkan L, kita gunakan kosinus. Cos theta itu kan sama dengan L dibagi 5. Sami ya. Nah, jadi L itu bisa didapat dari sisi miring dikali dengan cos theta. Gitu ya. Jadi lengan momen untuk W adalah mi cos, miring dikali cos. Jadi WB di sini dikali dengan 5 cos theta. Kemudian WB torsi yang diakibatkan WB itu dijumlahkan dengan torsi yang diakibatkan oleh WA. Nah, jadi WA pengalinya di sini sama kita tinjau segitiga siku-siku ini. Nah, WA dikali mi cos, miring kali cos. Nah, miringnya kita tarik di sini dari posisi anak sampai ke titik A. Ini adalah sama dengan X. Tadi X-nya 7,5 ya. 7,5 dikali cos. Oke, nah jadi itu persamaan untuk torsinya. Kita isikan di situ 8 NB sama dengan WB-nya adalah sama dengan 60 kg. 600 dikali 5. Kemudian nilai cos theta. Nilai cos theta-nya bisa kalian tinjau dari segitiga ini ya. Nah, cos itu samping dibagi miring, jadi 6 per panjang AB, panjang AB-nya 10. 6 per 10 atau 3 per 5.
ditambahkan dengan WA. WA-nya di situ adalah 40 dikali 10, jadi 400 dikali 7,5. Setengah. Kemudian dia dikali 3 per. Kita kalikan di situ ya. 600 dikali 3 sama dengan 1.800. Kemudian di situ 7,5 dikali 400 kali 3, 1.800. Kita dapat MB-nya sama dengan 600 dibagi 8, 400. Nah, jadi kita langsung dapat NB-nya kalau kita masukkan ke sigma tau A sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita hitung sigma Fx sama dengan 0. Nah, jumlah gaya mendatar sama dengan 0. Kita hitung sigma G dulu. Jumlah gaya vertikal sama dengan 0, artinya gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Gaya yang ke atas di situ adalah NA ya. NA sama besar dengan gaya ke bawah, WA tambah WB. WA-nya di situ adalah 400 Newton, WB-nya 600 Newton, jadi total 1000 Newton. Oke, kemudian sigma Fx sama dengan 0, nah, artinya gaya ke kanan sama dengan gaya ke kiri ya. Gaya ke kanan di situ NB, gaya ke kiri itu Fg. Di Fg second sama dengan di Fg second-nya. Kita sudah dapat tuh M, gaya normal di B 450. Oke. Nah, Fg bisa kita buka. Gaya gesekan didapat dari koefisien gesek dikali dengan gaya normal. Nah, normal yang terjadi di TA adalah normal A, NA ya. Ini sama dengan mu kita dapatkan sama dengan 450 dibagi dengan gaya normalnya 0,45. Seperti itu ya adik-adik. Sudah terjawab, besarnya koefisien gesekan antara lantai dan dua tangga adalah 0,4. Oke, bisa ya dipahami?